Nagari Sungai Kamuyang merupakan salah satu nagari di Kecamatan Luak di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di Nagari Sungai Kamuyang ini terdapat 9 jorong. Potensi di nagari ini sangat banyak, di mana setelah kami mengunjungi kantor wali nagari, terdapat pemandian Batang Tabi yang merupakan potensi pertama di nagari Sungai Kamuyang yang letaknya berseberangan dengan kantor wali nagari Sungai Kamuyang. Pemandian ini dikelola oleh anak nagari. Bukan hanya pemandian, di sana juga terdapat penunjang ekonomi masyarakat yang dimana masyarakatnya berjualan di sepanjang jalan tersebut, sehingga menjadi sentralnya ekonomi bagi wisatawan yang berkunjung. Pertama-tama, di sini terdapat kolam alami yang disebut sebagai kolam ibu, yang airnya bersumber dari mata air alami, yang menjamin kejernihan dan kebersihannya sepanjang tahun, yang memastikan pengalaman berenang yang aman dan menyenangkan bagi semua pengunjung. Bisa saja pengunjung diving ke area bawah kolam agar melihat keindahan bawah kolam yang dihiasi dengan ikan-ikan yang beraneka ragam. Selain itu, juga terdapat 3 kolam renang buatan yang saling terhubung, yang masing-masingnya dirancang untuk kelompok usia yang berbeda. Kolam renang ini terpisah untuk anak-anak, dewasa, dan wanita, di mana kolam pertama diperuntukkan bagi anak-anak balita yang tentunya harus selalu dalam pengawasan orang tua, dan kolam kedua merupakan kolam standar yang sering digunakan untuk lomba renang. Terakhir, di bagian luar terdapat ikan larangan yang menghiasi area masuk pemandian tersebut. Beranjak dari pemandian Batang Tabi, kami melanjutkan perjalanan menuju salah satu jorong di nagari Sungai Kamuyang, yaitu Jorong Subaladuang. Jorong Subaladuang merupakan jorong yang paling luas di nagari Sungai Kamuyang, sedangkan jorong dengan luas terkecil adalah Jorong 8 Kampung. Potensi pertama di jorong ini yaitu dari sektor pertanian, yang di sana adanya kelompok tani flamboyan yang dikelola oleh masyarakat sekitar yang berkisar dari tahun 2000-an. Yang mengelola kelompok tani ini pada umumnya ibu-ibu. Dana pengelolaan ini berasal dari pemerintah dan dijalankan oleh pengurus kelompok tani, dan hasilnya yang dijadikan sebagai simpan pinjam yang berfungsi untuk membenahi pekarangan seperti membeli bibit. Salah satu bibit yang terdapat di sana adalah bumbu dapur, yaitu bawang prei yang ditanam di sekitaran tempat kelompok tani. Di sana kami juga menemukan alat-alat yang dipergunakan kelompok tani sebagai penunjang kegiatannya, yaitu traktor padi, alat kebersihan, dan buku-buku, dan alat penggiling padi. Kami juga sempat melihat foto ibu-ibu pengurus tani dari tahun ke tahun, yang menandakan kelompok tani ini sudah regenerasi. Bergeser dari kelompok tani, kami memasuki area Tanah Ulayat. Tanah Ulayat ini merupakan bagian dari wilayah adat yang dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Tanah Ulayat di nagari Sungai Kamuyang merupakan potensi yang sangat besar. Potensi utamanya terletak pada keberadaan lahan pertanian dan perkebunan yang subur, serta potensi pariwisata dan peternakan sapi perah. Yang pertama kami mendatangi kelompok peternakan sapi, yaitu kelompok sapi Elok Saiyo. Kelompok ini dibentuk tahun 2021. Peternakan sapi ini diternak oleh masyarakat sekitar dan dipelihara untuk dijual kembali kepada konsumen atau pembeli. Sapi di sana berkisar 15 ekor dan tampak sehat karena dipelihara baik oleh masyarakat. Sapi-sapi ini nantinya akan diperjualbelikan oleh masyarakat. Konsumen atau pembeli membeli sapi ini untuk menjual daging-dagingnya di pasar tradisional. Potensi kelompok ternak sapi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Di sekitaran sana, kami mengunjungi salah satu tempat pemerasan susu sapi yang juga menjadi potensi jorong setempat. Di sana kami menemui sapi-sapi peras, alat-alat pemeras susu sapi, ember susu sapi, dan juga ada rumput-rumput sebagai makanan sapi. Namun saat kami mengunjungi tempat itu, tidak ada aktivitas pemerasan susu sapi karena di lokasi tersebut terdampak PMK atau penyakit mulut dan
kuku. Tetapi di sana kami juga melihat potensi tak kalah menariknya, yaitu adanya pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi dan rerumputan yang nantinya akan dijual oleh pengelolanya dan juga akan dijadikan sebagai pupuk di perkebunan sekitar. Potensi terakhir yang kami temui yaitu dari sektor pariwisata, namanya Kubua Jawi, merupakan kafe dan resto yang terletak di lereng Gunung Sago. Berjarak lebih kurang 8 km dari kota Payakumbuh, menjadikannya sebagai salah satu lokasi wisata alternatif untuk menikmati udara segar tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam. Tempat ini memberikan keindahan kota Payakumbuh dari ketinggian. Di tempat ini sangat bersih dan dikelola oleh masyarakat sekitar karena berada pada tanah ulayat. Tempat ini memberikan pesona alam dataran tinggi yang menyejukkan. Hal inilah yang menjadikan tempat ini menjadi potensi terbesar di Jorong tersebut. Banyak wisatawan yang berdatangan dari berbagai daerah hanya untuk melihat keindahan hamparan bukit dan kota dari atas. Walaupun jalan menuju tempat wisata ini cukup terjal, tetapi masih banyak wisatawan yang datang silih berganti. Pada saat matahari terbenam, sungguh pemandangan yang menenangkan jiwa. Keindahan warna orange yang terpampang jelas di hadapan, sehingga memanjakan mata pengunjung. Hewan seperti kelelawar berterbangan di atas langit, sehingga banyak pengunjung yang mengabadikannya melalui ponsel. Ketika malam datang, di tempat ini menjadi tak kalah cantik ketika diperlihatkan dengan lampu-lampu jalan dan perkotaan dari atas. Hal inilah yang menjadikan Jorong Subaladuang dikenal oleh banyak orang.